Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Kita akan bersatu teduh selama 30 menit ke depan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Untuk itu kita satukan hati, kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu menit-menit kami ke depan. Hati kami rindu memuji dan menyembah Tuhan, mendengar sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun saat ini kami berada, di tempat kami bekerja, di rumah, di mobil ya Tuhan, yang sedang menyaksikan, mengikuti saat teduh saat ini, biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang menyertai hidup kami tidak perlu takut. Engkau yang memegang tangan kami Tuhan, dan tangan kanan-Mu yang memberikan kemenangan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan kepada Tuhan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan
Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Firman-Mu berkata, tidak sekalipun Tuhan Engkau membiarkan kami. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang tanganku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkaulah alasan kami hidup Tuhan. Terima kasih. Haleluya, sekali lagi Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau alasan kami hidup. Tiada lain Tuhan selain Engkau yang kami sembah. Tiada lain Tuhan selain Engkau yang kami sanjung tinggi Tuhan. Tanpa Engkau Yesus, kami tidak bisa berjalan Tuhan. Amin. Kami tidak bisa melalui lembah-lembah kekelaman dalam hidup kami. Engkaulah perisai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami dengar firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita telah menikmati hadirat Tuhan pada pagi ini dalam pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita rindu menerima yang terbaik dari Tuhan. Mari kita satukan hati, kembali kita berdoa. Tuhan, segala kemuliaan bagi Engkau ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Kami siapkan hati kami Tuhan menjadi tanah yang baik yang siap ditaburi benih firman-Mu. Sehingga pada pagi ini kami dikuatkan, kami diisi. Sehingga dalam langkah-langkah hidup kami sepanjang hari ini kami mendapat perkenanan Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Urapi pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga setiap kami Tuhan yang telah siap menerima berkat yang besar dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini saya ingin sharing satu tema yang mungkin sudah pernah kita dengar, tapi kita akan melihatnya lebih dalam, yaitu temanya Without God, Man is Nothing. Tanpa Tuhan, sesungguhnya manusia itu tidak ada apa-apanya, kira-kira seperti itu. Jadi hal ini mengingatkan kita dalam hidup kita, penting sekali Tuhan itu terlibat penuh di dalam kehidupan kita. Penting sekali kita menyadari dalam perjalanan hidup kita, kita harus ingat ada Tuhan yang senantiasa menuntun kita. Ada Tuhan yang senantiasa memimpin hidup kita karena keberhasilan kita, kesehatan, kesuksesan dan segala macam yang kita kerjakan Bapak Ibu. Ingatlah di sana ada campur tangan Tuhan. Kenapa? Karena ternyata kalau engkau berhasil, engkau sukses tanpa Tuhan, ternyata engkau tidak ada artinya Bapak Ibu. Kenapa? Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa Tuhan hidup kita menjadi sia-sia. Tanpa Tuhan hidup kita menjadi sia-sia. Jika hidup kita hanya fokus kepada dunia ini dan terlepas dari Tuhan, maka sesungguhnya manusia tidak akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Maka kita akan menjalani kehidupan yang sia-sia Bapak Ibu. Bapak Ibu tahukah kita bahwa selain
Einstein, ternyata ada orang yang sangat pintar sekali pernah lahir di dunia ini. Apakah kita mengenal yang namanya William Sidis? Mungkin sebagian besar kita tidak tahu, atau jangan-jangan kita nggak pernah mendengar nama William Sidis sama sekali. Tapi saya ingin cerita sedikit tentang William Sidis ini supaya kita memahami apa yang sedang kita renungkan pada pagi hari ini. William Sidis terlahir dari ayahnya, seorang ilmuwan yang sangat luar biasa, dan ibunya keturunan Yahudi Rusia. Sidis tumbuh sebagai anak jenius dan IQ-nya kira-kira 260. Bukankah ini sangat cerdas sekali Bapak Ibu? Ya, bahkan dia dinobatkan sebagai seorang yang paling cerdas yang pernah ada. Umur 11 tahun sudah menjadi mahasiswa di Harvard. Menguasai kurang lebih dari 40 bahasa. 40 bahasa Bapak Ibu. Kita aja belajar 4 bahasanya setengah mati Bapak Ibu ya. Bahasa ibu kita, ya bahasa Indonesia, bahasa suku kita, bahasa Inggris, Mandarin, itu saja mungkin sudah berat sekali bagi kita. Tapi dalam usia yang sangat muda, Sidis muda, usia baru 11 tahun, dia menguasai 40 bahasa dan telah menjadi mahasiswa di Harvard University yang sangat terkenal Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan potensi yang sangat besar seperti yang dimiliki Sidis, mungkin kita akan membayangkan jika kita ketemu dengan anak seperti ini, maka akan kita berkata bahwa one day, satu saat dia akan menjadi orang hebat, dia akan menjadi orang besar. Namun Bapak Ibu ternyata dugaan banyak orang keliru, prediksi banyak orang keliru, mungkin termasuk teman-temannya, termasuk orang tuanya, termasuk guru-guru dan dosen-dosennya. Ternyata keliru. Seumur hidupnya Sidis hanya bekerja serabutan dikatakan. Tidak pernah meninggalkan jejak-jejak yang bisa diingat oleh dunia. Kenapa? Ternyata karena dia tertekan dengan pola pendidikan ayahnya yang menginginkannya menjadi orang besar. Tragisnya dia mati dalam kemiskinan dan kesendirian. Melihat kisah William Sidis, kita mungkin akan merasa betapa sia-sianya hidupnya. Dia membuang-buang potensi yang besar yang ada dalam hidupnya. Namun apakah jika seseorang bisa memanfaatkan potensinya yang besar dan meraih kesuksesan dalam hidupnya, hidupnya akan menjadi bernilai, hidupnya akan menjadi bermakna Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang memanfaatkan potensinya dengan benar, dengan hebat, dan menjadi orang-orang besar. Mari kita sebut saja Marilyn Monroe, orang yang sangat hebat. Ya, mari kita sebut saja misalnya kita tahu orang-orang hebat seperti Hitler, kita tahu Russell dan sebagainya Bapak Ibu. Ini orang-orang yang mungkin meraih kesuksesan dalam hidupnya, tapi apakah sesungguhnya ia menjalani kehidupan bermakna? Dan hari-hari ini Bapak Ibu banyak sekali anak-anak remaja kita, bahkan anak-anak muda dan ibu-ibu, bapak-bapak mungkin juga menggandrungi orang-orang Korea, artis-artis Korea yang sangat sukses dan sangat terkenal Bapak Ibu. Ya, artis-artis Korea yang mencapai puncak kejayaan mereka. Tapi ketika kita lihat berita, kita baca berita, mereka akhirnya bunuh diri Bapak Ibu di tingkat kesuksesan mereka ketika mereka mencapai tingkat karir hidup mereka. Jika hal demikian, yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah apa sesungguhnya yang sedang dicari oleh manusia di dunia ini? Benar, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau engkau punya segala-galanya, engkau hebat, engkau mungkin sukses, engkau mungkin berhasil dalam karirmu, engkau mungkin menjadi orang yang lebih hebat dari teman-temanmu, lebih sukses, lebih kaya dibanding seluruh anggota keluargamu. Tapi ingat, kalau itu tanpa Tuhan, itu akan menjadi sia-sia. Salomo dalam tulisannya diberi hikmat oleh Tuhan dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya.
Dan di pengkhotbah pasal yang sama di ayat 8 Salomo berkata, kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Kenapa segala sesuatu sia-sia? Bapak Ibu, kalau kita lihat kitab pengkhotbah adalah kitab ditulis pada saat Salomo sudah masuki usia senja. Dia telah mengejar segala kehebatannya. Dia telah mengejar segala sesuatu yang dikejar oleh manusia di bawah langit ini, di bawah matahari ini. Ia kumpulkan kesenangan dunia, emas dia banyak, kerajaan dia hebat, segala dihormati, sangat dihormati di dunia. Diagung-agungkan oleh banyak orang karena hikmat yang dia miliki. Tapi dia katakan, ternyata semuanya adalah sia-sia. Semuanya adalah sia-sia. Kenapa? Karena segala sesuatu yang didapat di luar Tuhan itu tidak memberikan kepuasan di dalam jiwa kita. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kau kejar hari-hari ini, apapun yang kau raih hari-hari ini, jangan lupakan Tuhan. Libatkan Tuhan di dalamnya supaya tidak menjadi sia-sia. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, tanpa Tuhan kita tidak akan mendapatkan kekuatan di dalam hidup kita. Kita menjalani kehidupan sebagai manusia biasa yang pastinya pencobaan ada di sekitar kita. Tantangan, pergumulan ada di sekitar hidup kita dan kita dapati, dan pastinya sebagai manusia kita tidak bisa mengatasi semua pencobaan itu. Penderitaan, rintangan, hambatan, dengan kekuatan sendiri yang kita miliki Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kekuatan kita terbatas. Itulah sebabnya banyak orang yang karena tidak tahan dengan himpitan hidup, tidak tahan dengan pencobaan hidup, akhirnya mereka memilih jalan pintas untuk mengakhirinya. Karena memang iya Bapak Ibu, kita nggak bisa sendiri menghadapi kehidupan ini. Mungkin kita cari partner, kita cari orang-orang yang bisa kita sharingkan tentang penderitaan kita. Bapak itu pun sifatnya sementara. One day orang ini tidak bersama dengan kita lagi. Dan kita akan menghadapi kesulitan yang sama kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena manusia terbatas. Karena kekuatan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas Bapak Ibu. Tapi percayalah, ketika kita ada di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Paulus juga mengalami itu dalam penderitaannya, dalam tekanannya, dalam perjalanan hidupnya mengiring Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu. Bukan jalan tol tapi jalan yang begitu sulit. Kadang-kadang dia harus lewat gunung, turun lembah. Dan begitu banyak penderitaan yang dia hadapi. Sampai satu titik dia sadar. Di luar Tuhan dia tidak mempunyai kekuatan itu. Maka dia menulis di dalam Filipi 4 ayat 13. Dalam hikmat Allah, dalam pengilhaman Allah, dia berkata kepada jemaat di Filipi dan kepada kita pada saat ini dalam Filipi ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagi kita. Amin. Segala perkara, penderitaan kita, kesulitan kita, ketidaksanggupan kita pasti dapat kita lalui ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dia yang memberi kekuatan bagi kita. Dan kekuatannya kekal selama-lamanya mengalir ke dalam hidupan kita. Sehingga Paulus bisa mengakhiri pertandingan imannya dengan baik. Dan dia mengejar yang namanya mahkota kehidupan yang disediakan bagi dia. Inilah suatu bukti bahwa tidak ada kekuatan yang sempurna di luar Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jangan sia-siakan itu. Dan yang terakhir, tanpa Tuhan kita hidup tanpa tujuan. Thomas Carlyle pernah berkata seperti ini. Manusia tanpa tujuan adalah ibarat sebuah kapal tanpa kemudi. Akan terlantar sia-sia bukan siapa-siapa. Thomas berkata manusia tanpa tujuan dikatakan bagaikan kapal tanpa kemudi. Maka kapalnya akan terlantar, tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa berlayar kemana-mana sehingga menjadi sia-sia dan bukan siapa-siapa. Rick Warren berkata tidak ada hal yang lebih penting daripada mengetahui tujuan-tujuan Allah bagi kehidupan Anda. Dan tidak ada yang bisa menggantikan kerugiannya jika Anda tidak mengetahui tujuan-tujuan tersebut.
Kita tidak akan menemukan tujuan hidup yang sejati di luar Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang mulia. Untuk kemuliaannya, hanya di dalam Dia tujuan hidup kita ditemukan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hanya di dalam Dialah kita menemukan tujuan hidup kita. Kita diciptakan untuk suatu tujuan, ini jelas sekali. Tujuan kita lahir ke dunia ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bahkan Yesus sendiri datang ke dunia ini juga dengan sebuah tujuan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu mari temukan tujuan hidup kita dalam Tuhan. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk Tuhan. Amin. Sekali lagi saya katakan, kita tidak hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk Tuhan. Saya akan tutup dalam firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 28a. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus kita hidup, kita bergerak, kita ada. Without God, man is nothing. Without God, I am nothing. Tanpa Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Tapi bersama dengan Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara besar yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Kristus, maka engkau akan mengalami kemenangan di dalam hidupmu. Berjalanlah bersama dengan Kristus, maka engkau akan melewati setiap pencobaan dalam kemenangan-kemenangan iman yang luar biasa yang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Bersama dengan Kristus, engkau akan mengetahui tujuan hidupmu yang sejati, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan seumur hidup kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala kemuliaan Tuhan kami persembahkan bagi Engkau ya Allah di tempat yang maha tinggi. Pada pagi ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berbicara dalam hati kami. Mematraikan setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan dalam menjalani kehidupan ini kami melibatkan Tuhan. Tuhan adalah seluruhnya dalam kehidupan kami. Karena kami sadar tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami tidak punya kekuatan. Tanpa Tuhan kami tidak punya tujuan hidup. Dan tanpa Tuhan hidup kami menjadi sia-sia Tuhan. Karena itu Tuhan pagi ini kami rindu setiap kami dalam bisnis yang kami kerjakan. Dalam pekerjaan yang kami lakukan. Dalam rumah tangga yang kami bangun. Dalam kehidupan yang kami sedang tata hari-hari ini Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan terlibat di dalamnya. Dan kami percaya ketika Tuhan memimpin semuanya, maka akan menghasilkan karya yang indah dalam hidup kami. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan Tuhan semakin banyak orang akan memuliakan nama Tuhan. Bapa, pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berkarya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri saat teduh pada pagi hari ini. Mari kembali kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami serahkan hidup kami, seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati apapun yang kami kerjakan. Tuhan, kami percaya Engkau akan buat berhasil. Sebab kami mengerjakannya bersama-sama dengan Engkau. Rumah tangga anakmu diberkati, bisnis usaha pekerjaan diberkati Tuhan. Tuhan, studi anak-anakmu juga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua pemimpin-pemimpin rohani kami di GB Avia Group Tuhan berkati. Mulai dari Gembala Pembina, Bapak Pendeta Caman Sinaga dan keluarga Tuhan berkati. Ibu Pendeta Suwarni di GB Avia Sibidi Polunia dan seluruh keluarga diberkati. Ibu Pendeta Novi di Avia Cemara Tuhan berkati. Pendeta Baktiar Damanik Tuhan di GBI Avia Setia Budi pagi Tuhan berkati. Pendeta Andi di GBI Avia Setia Budi sore, English Service Tuhan berkati. Bahkan kami serahkan juga Pak Pasaribu yang ada di Stabat Avia Stabat Tuhan berkati. Tim gembala yang ada Tuhan berkati Tuhan kami satu persatu. Sehingga hidup kami dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Dan seluruh pengerja, majelis, jemaat Tuhan di GB Avia Tuhan berkati. Sehingga kami semua bertumbuh dalam iman. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap jadi berkat, bersama dengan saya mengatakan amin. Shalom, Tuhan berkati, selamat beraktivitas.